Siapa yang melihat? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Sar. Selamat siang, teman-teman. Saya Aisyah Purnama Nasution dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas G tahun 2023 dengan NIM 2231121036 akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya terhadap mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan bab 4 dari buku Pendidikan Pancasila tersebut dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Nah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari kata idea atau gagasan dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, ideologi adalah ilmu tentang ide-ide atau cita-cita. Istilah ini pertama kali digunakan oleh filsuf Prancis Antoine de Saint-Exupéry. Ideologi bisa berarti pandangan hidup satu kelompok, cara berpikir, atau tujuan yang disatukan dalam program sosial politik. Ideologi penting karena mempengaruhi perilaku manusia, mempersatukan masyarakat, dan dapat mengubah pemikiran menjadi ideologi. Ideologi memiliki beberapa ciri, yaitu muncul saat krisis, merupakan pola pemikiran yang sistematis, punya ruang lingkup yang luas, dan mencakup berbagai pikiran. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman, dari pengertian ideologi tersebut, bisa kita posisikan bagaimana pentingnya Pancasila dalam negara Indonesia ini. Kita tidak bisa memecahkan ataupun memutuskan permasalahan hukum jika tidak dilandaskan oleh poin-poin ataupun dasar-dasar nilai-nilai Pancasila. Langsung saja kita masuk pada poin kedua, yaitu fungsi ideologi. Ideologi itu seperti kerangka berpikir yang punya peran penting dalam masyarakat. Dari Marxis mengatakan, ideologi itu dipakai untuk memperkuat ekonomi tertentu dan membuat orang menerima ketidaksetaraan. Tapi ideologi juga bisa dipakai untuk hal lain, contohnya memberi legitimasi pada pemerintahan atau bahkan dipakai kelompok oposisi untuk melawan pemerintah. Ideologi punya beberapa fungsi penting nih teman-teman. Yang pertama, melengkapi cara berpikir manusia. Yang kedua, sebagai panduan. Yang ketiga, sebagai lensa, cermin, dan jendela. Dan yang terakhir adalah mengendalikan konflik dan mempersatukan. Fungsi ideologi juga bisa dirumuskan sebagai etika kekuasaan negara, dasar persatuan negara, asas ketaatan dalam pemerintahan, penegasan fungsi negara, dan pedoman kebijakan politik. Nah, langsung saja kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu macam-macam ideologi. Nah, selain ideologi Pancasila, ideologi-ideologi lain juga ada nih di beberapa wilayah yang ada di dunia, seperti fasisme, komunisme, liberalisme, dan ideologi Islam. Nah, ideologi fasisme adalah ideologi yang pengorganisasiannya pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang bercorak nasionalis, rasialis, militeristik, dan imperialis. Unsur-unsur ajaran fasisme adalah tidak mempercayai pikiran, menyanggah persamaan dasar manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan, pemerintahan yang dilakukan oleh golongan elit, totalitarianisme, dan rasialisme serta imperialisme. Yang terakhir adalah oposisi terhadap hukum dan ketertiban internasional. Nah, fasisme ini menggunakan kekuatan dan kekerasan serta menolak demokrasi sebagai persamaan hak. Ideologi ini sangat berbahaya karena dapat memicu peperangan dan penindasan. Nah, kemudian ideologi komunis adalah sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang didasarkan pada ajaran Marxisme-Leninisme. Sumber utama doktrin komunis adalah Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan F. Engels. Nah, dalam mewujudkan masyarakat komunis digunakan beberapa prinsip pelaksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok, yaitu satu, sistem totaliter, dua, sistem pemerintahan kediktatoran suatu partai, tiga, sistem ekonomi negara, dan empat, sistem sentralisme demokratis. Nah, kemudian ada ideologi liberal. Ideologi liberal berasal dari kata liber atau yang berarti bebas. Secara garis besar, ideologi ini menekankan kepada kebebasan individu. Pokok-pokok ideologi liberalisme meliputi percaya kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, percaya pada persamaan dasar semua manusia, menghormati pemikiran orang lain, pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, mementingkan individu, negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu, menolak dogmatisme. Intinya, liberalisme adalah ideologi yang mengharapkan kemajuan di berbagai bidang atas dasar kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, liberalisme mengajarkan bahwa kemakmuran individu dan masyarakat dapat dicapai dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya,
untuk mengejar kepentingan masing-masing. Nah, untuk yang terakhir ada ideologi Islam nih, teman-teman. Ideologi Islam bukanlah ideologi seperti fasisme, komunisme, liberalisme yang merupakan hasil pemikiran manusia. Ideologi Islam ini didasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Namun dalam Islam terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan landasan ideologi seperti tauhid atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, yang kedua adalah persatuan, yang ketiga musyawarah, yang keempat persamaan, yang kelima kerjasama, dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, intinya Islam sebagai agama yang memiliki wahyu, terdapat nilai-nilai yang dapat menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, nih yang kita pakai nih teman-teman, ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka ideologi Pancasila membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lain. Kekhasan itu adalah keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawakan konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kekhususan yang lain adalah bahwa ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Nah, masuk saja kita pada poin kelima adalah pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lain. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai cita-cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi sebagai mana dinyatakan di atas. Adapun fungsi lain ideologi Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat kita telusuri dari gagasan dan para pendiri negara kita tentang pentingnya mencari nilai-nilai yang bersamaan dengan dan dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia. Menurut Winarno tahun 2016, nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah nilai-nilai yang sembarangan nih teman-teman. Ideologi Pancasila ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran kita bangsa-bangsa Indonesia, terutama tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekian penjelasan saya terhadap bab 4 ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Untuk yang terakhir, saya akan menunjukkan beberapa soal yang mampu meningkatkan daya berpikir kita untuk berpikir kritis sehingga kita dapat menyelesaikan masalah. Nah, ini dia hoots-nya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.